anak saya yang gede itu nggak bakat musik, dia lebih ke visual. Kalau yang kecil tuh musik. Pas ngeles tuh kelihatan. Dua-duanya saya lesin musik, les piano. Yang gede itu cuman pegang alat musiknya pada saat les. Kalau yang kecil nggak, dia bisa main tuh. Tiap hari dia bisa mainin pianonya. Jadi memang ya bakat disertai minat ya, pasti akan jauh lebih melesat gitu. Selamat datang di Forfoxa, tempat di mana ceritamu didengar dan dapat menjadi kekuatan untuk orang lain. Bersama saya Gaby, teman yang mendengarkan dalam perjalanan cerita kehidupanmu. Baik, hari ini ada bersama saya Cimeri. Cimeri, apa kabar hari ini? Luar biasa. Apa kabar, Gaby? Baik, thank you Ci udah datang ke Forfoxa, meluangkan waktu untuk sharing sama teman-teman Forfoxa hari ini. Oke, thank you juga sudah di-invite dan bisa berbagi di sini. Iya, jadi sedikit cerita, Cimeri ini kemarin ini aku habis ketemu Cimeri untuk konsultasi sidik jari. Dan karena sangat-sangat menarik, aku juga satu keluarga udah konsultasi dengan Cimeri ini, akhirnya aku bilang, Ci, ini hal yang sangat bagus banget untuk di-share ke banyak orang gitu ya, Ci? Yes, betul. Jadi berada di sinilah saya hari ini. Iya, jadi saya bilang, ayo Ci, sharing ke banyak orang lewat podcast Forfoxa. Yes. Sebetulnya podcast Forfoxa ini kan banyak tentang kesehatan mental, trauma. Tapi kalau aku hubungkan sebenarnya sangat terkoneksi nih antara sidik jari dengan kesehatan mental juga. Karena mungkin banyak orang tua yang menganggap anaknya itu bodoh. Jadi sering dilabel, kamu gak bisa apa-apa nih. Ternyata bukan bodoh, tapi orang tua itu belum menemukan bakat dari anak tersebut. Betul ya, Ci? Yes, betul banget. Jadi banyak banget memang aku juga ketemu anak-anak yang sebenarnya tuh cerdas. Tapi karena tekanan orang tua, akhirnya ya itu mental health-nya jadi terganggu gitu. Ya, jadi sangat berhubungan ya antara kesehatan mental, tumbuh kembang anak, dan juga analisa tentang diri kita sendiri, termasuk analisa sidik jari ini salah satunya ya. Yes, betul banget. Ya. Jadi ini jadi dasar. Ya. Sebenarnya sidik jari ini kita melihat bakat atau potensi genetik bawaan seseorang. Jadi karakter dasarnya dia. Gitu. Karakter dasar dia yang sudah terbentuk sejak lahir. Jadi memang ada penelitian yang meneliti sidik jari ini terbentuk pada saat bayi usia 13 sampai dengan 24 minggu. Dan itu bersamaan dengan pembentukan otak ternyata. Waktu masih dalam kandungan ya? Betul, jadi sidik jari terbentuk dari dalam kandungan. Nah, dari sini sebenarnya yang kita lihat bukan sidik jarinya, tapi cara kerja otak yang terpetakan di sidik jari. Dengan mengetahui ini, tentunya kalau untuk diri kita sendiri, kita jadi lebih mengenal diri kita. Oh, ternyata aku begini karena aku ada bawaan seperti ini loh. Terus ada anak-anak yang mungkin orang tuanya bingung gitu, kenapa ya anakku begini ya? Ternyata mungkin bawaannya dia tuh ternyata ada seperti itu gitu. Nah, jadi misteri terungkap dengan sidik jari gitu kan? Karena ini mungkin banyak yang belum mencoba, belum tahu, atau memang belum ada kesempatan untuk mengecek sidik jari ini ya. Kalau boleh diceritain sedikit nih, apa sih analisa sidik jari itu dan bagaimana cara kita menganalisa sidik jari? Jadi sidik jari, analisa sidik jari ini ada dasar ilmunya, namanya dermatoglyphic. Jadi kita melihat sidik jari yang terpetakan di tangan kita. Nah, banyak orang suka bilang ke saya juga, ramalan ya Mer, wah lu kuami yang modern gitu ya, dibilangnya gitu ya. Nah beda ya, kalau sidik jari ini tidak berubah seumur hidup kita. Kalau yang biasa diramal itu di telapak tangan, ini palmistry. Jadi kita lihat dari sidik jarinya. Nah ternyata masing-masing di sidik jari ini, dari jari tangan kita, itu mewakili bagian otak tertentu. Jadi kayak jempol itu mewakili bagian depan otak yang namanya frontal lobe. Nah itu mewakili bagaimana seorang berpikir dan bersosialisasi. Jari telunjuk itu mewakili bagaimana seorang bertindak. Jari tengah bertindak, jari telunjuk itu berpikir. Jari manis itu komunikasi, kelingking itu visualisasi. Nah, jadi nanti akan di-scan sidik jarinya. Nah, nanti akan dikirim ke lab. Jadi nanti lab akan cek lagi, nanti akan keluar dalam bentuk report. Saya tunjukkan ya reportnya ya. Kurang lebih reportnya seperti ini. Gitu. Jadi tebal ya. Jadi dapatnya banyak. Bakat, gaya belajar, karakter. Jadi mengungkapkan karakteristik dari seseorang dengan bakat-bakatnya. Gitu. Wow. Yang tergabung dalam report ini apa aja nih, Ci? Jadi kalau kita lihat di sini, kita ambil sidik jarinya.
Terus nanti kelihatan nih motivasi seseorang tuh dasarnya apa sih? Kita lihat ya, kadang-kadang ada anak yang kok mut-mutan, bener nggak? Aduh, kalau itu minta, kalau udah moodnya jelek tuh, aduh ngerayunya luar Susah biasa ya. Moodnya bagus. Berasa kan? Iya. Ada juga yang anak-anak kita bilang, nanti kalau kamu dapat nilai 105 kali, nanti kamu boleh loh nginep di hotel jalan, atau boleh jalan-jalan kemana, atau dapat apa yang dia mau. Dia langsung jalan tuh. Iya. Nggak usah capek-capek kita omongin, yang penting ada goalnya, tujuan. Jadi kalau kita tahu landasan motivasi seseorang, untuk motivasinya itu jadi lebih mudah. Ya. Sama anak juga nggak usah capek-capek ngomong. Kalau udah tahu, ikutin kita, aja gitu. iya, Cara kita lebih yang gampang ngomongnya. Jadi tidak semua anak itu bisa dimotivasi dengan cara yang sama ya. Betul. Contohnya misalnya kita bilang, nanti kamu kalau kalau kamu dapat nilai 105 kali, mama beliin sesuatu, misalnya mainan gitu. Dan itu tidak bisa ke semua anak berlaku ya. Betul. Ada yang kalau memang moodnya jelek ya nggak mau, Ya ya udah nggak aja, mau, gitu. ngalir aja dia, nggak penting gitu. Iya. Bisa gitu. Gitu ya. Jadi yang mood mungkin lebih harus dibujuk, dibikin moodnya bagus, dia jalan, ambil hatinya dia jalan gitu. Jadi motivasi anak tidak bisa disamaratakan. Betul. Tergantung dari analisa atau dari pribadi anak itu sendiri, dan Yes. itu semua berbeda-beda ya. Tuh, jadi setiap orang itu unik Ya. dengan karakteristiknya masing-masing. Itu seperti apa? Seperti nama tempat. Namanya sidik jari betul, ini, unique fingerprint. fingerprint. Yes. Jadi dalam analisa ini banyak yang bisa dicek ya, dari Banyak banget. dan juga bakat dan minat anak ya. Ya, ketahuan bakatnya kemana sampai dengan saran pekerjaan. Jadi banyak banget juga yang datang ke saya itu mau tahu, nanti kalau misalnya nanti mereka mau kuliah kemana gitu, atau SMA mau penjurusannya apa, itu juga banyak yang ke saya. Ada juga yang dari baby, Ya. itu juga ada. Dari usia berapa anak itu bisa dicek sidik jarinya? Dari usia 7 bulan. 7 bulan ya? Sampai sidik jarinya masih ada. Jadi kalau sidik jarinya masih ada, fingerprint lah sekarang. Iya. Mungkin banyak orang yang udah dewasa nih di usia mungkin 20, 30 atau bahkan 40, 50, mereka belum pernah cek sidik jari. Dan mereka pikir, wah berarti aku udah telat nih cek sidik jari. Menurut Cici gimana? Kalau aku sih so far ya pengalaman, customer tertuaku itu lahir tahun 45. 1945 ya? 1945 Indonesia merdeka tuh ya. Jadi kebayang dong udah umur berapa. Waktu ambil ke saya mungkin usianya sudah 70-an lah ya. Nah ternyata dari hasil fingerprintnya ketahuan dia tuh baru pensiun kayaknya ya, mungkin punya usaha sebelumnya bisnis, nah ini pensiun. Dari situ kelihatan, ternyata dia tipe orang yang perlu bersosialisasi. Jadi dia perlu ketemu orang. Nah mungkin dia di rumah aja, buat dia itu jadi stres ya, karena nggak sesuai dengan dia punya karakter kan. Nah, jadi kita tahu dari fingerprint, saya sarankan, Om lebih baik Om bisa misalnya ikut kegiatan-kegiatan, mungkin bisa kegiatan sosial atau kegiatan keagamaan, kan jadi hidupnya lebih happy ya. Ya, gitu. Jadi yang lebih cocok dengan karakteristik dia, sesuai dengan hasil analisanya. Sidik jarinya. Jadi tidak ada kata terlambat selagi kita masih ada sidik jari yang bisa dianalisa ya. Betul. Terus begitu ada juga yang ke saya, ternyata udah kerja, ternyata dia cocok, dia berbakat di musik, belajar piano, happy, penyaluran kan? Iya. Jadi stres juga berkurang. Jadi mental health-nya juga mungkin jadi lebih kalau lebih happy kan mental health-nya juga jadi lebih baik ya. Kadang kalau kita memilih sesuatu dan melakukan sesuatu karena terpaksa dan bukan karena minat, pasti berat banget bawaannya. Iya, betul banget. Ya kan? Mungkin yang tidak bakat di dunia musik dipaksakan terus. Iya, akhirnya dia stres. Ujung-ujungnya stres dan akhirnya masalah mental juga. Yes, kebanyakan orang tua mau anaknya bisa main musik, padahal mungkin bakatnya bukan di sana, mungkin lebih ke olahraga. Ada juga yang kayak gitu. Itu bisa dilihat dari hasil sidik jari itu ya. Seru banget deh. Ada yang mau pensiun, jadi tahu nanti kalau pensiun mau usaha apa, itu juga kelihatan dari sini. Wow, jadi tidak hanya untuk anak-anak kecil yang lagi mencari minat dan bakat, tapi untuk semua orang yang ingin tahu saya ini cocoknya
sebetulnya apa, minat saya tuh bagusnya di mana, bakat saya sebetulnya di mana. Yes. Jadi kita juga hidupnya lebih happy ya kalau itu sesuai dengan bakat dan minat kita gitu. Iya, betul banget. Jadi terarah, hidup kita lebih terarah, dan ya kalau kita melakukan sesuatu yang kita sukai, ujung-ujungnya happy kan. Happy pasti. Bukan hanya sekedar untuk mencari uang ya, kayak misalnya saya mau belajar piano karena saya mau jadi pianis terkenal atau cari uang yang banyak. Sebenarnya bukan itu, tapi lebih ke fulfillment juga ya. Betul banget. Kalau udah sesuai minat dan bakat, pasti kita juga lebih happy karena merasa fulfilled gitu ya. Setuju. Jadi kalau dulu zaman saya dulu gitu, zaman kita dulu kan orang tua bilangnya gini, oh, ayo kamu pilih kuliah yang nanti kalau kerja, cari kerja gampang, bener nggak? Terus nanti udah gitu, yang penting dapat uang banyak. Iya. Sekarang saya tanya ya, berasa nggak kenapa ada I hate Monday? Karena orang males kerja kan, karena kerja nggak sesuai sama mereka punya passion. Iya. Tapi kalau kita bisa mengarahkan anak kita sesuai passionnya dia dalemin di situ dari hobi, dia dalemin, dia jadi profesional di situ. Saya yakin banget, yang namanya uang itu datang sendiri. Betul. Tiger Woods kerjanya apa? Main golf doang kan? Tajir nggak? Iya. Tajir. Tapi kalau orang tua tradisional mungkin berpikir, mau jadi apa kamu? Cuma jadi pemain golf aja gitu ya. Iya. Mungkin kalau itu kejadian di sini mungkin ada yang berpikir seperti itu ya. Betul. Padahal kalau dia fokus ke tempat yang memang dia bakatnya di situ, hasilnya sangat-sangat luar biasa. Iya. Mungkin Tiger Woods kalau jadi accounting hasilnya beda ya. Bisa jadi kayaknya gitu ya. Iya, iya. Jadi emang sangat-sangat berguna banget ya ini dalam menentukan bukan hanya minat dan bakat anak, tapi juga minat dan bakat kita, apa yang membuat kita happy, apa yang sebetulnya yang membuat kita fulfilled dalam hidup, sehingga ya dampaknya kita juga lebih happy, menjalankan hidupnya juga lebih nggak stres gitu ya. Iya, betul. Itu serunya di situ. Menarik, sangat menarik, karena ini saya sempat dengar tentang sidik jari ini analisa, cuman masih ragunya itu pertama kok jarang ada yang ngomongin, yang pertama. Yang kedua, ini bener nggak sih berdasarkan ilmu ilmiah nggak sih? Yang ketiga, masa sih analisa ini bisa tahu gitu, maksudnya tahu minat dan bakat kita, dan aku juga sempat berpikir apa mungkin bisa ganti nanti, kayak kita sering ngapa-ngapain gitu nanti sidik jarinya berubah gitu. Jadi waktu masih kecil sama udah besar, siapa tahu kalau sering main musik gitu kan berubah gitu, atau ngitung uang gitu ya, sidik jarinya berubah gitu ya. Cici bisa menjelaskan tentang ini. Jadi uniknya sidik jari itu kenapa bisa dijadikan report seperti ini, karena sidik jari itu dia tetap tidak berubah seumur hidup, dia bisa dikelompokkan. Jadi kalau untuk menjadi suatu report, dia harus bisa dikelompokkannya. Nah, itu serunya di situ. Dan bisa untuk segala usia ya. Kalau aku bilang dari 7 bulan. Sebenarnya kenapa 7 bulan? Sidik jarinya udah lebih jelas. Tapi saya pernah taking fingerprint bayi usia 14 hari. Kebetulan waktu itu sidik jarinya jelas. Waktu itu kita lagi event di Bali. Jadi ya occasional kan, gitu acara gitu lah. Kita taking, dan ya syukurnya hasilnya bagus gitu. Jadi bisa kita di-tag. Jadi kalau 7 bulan tuh hanya ini ya, cuman biasanya udah jelas sidik jarinya di usia tersebut. Tapi kalau usia 3 bulan, 2 bulan udah jelas, ya boleh juga. Boleh gitu juga. Ya. Tapi kita akan coba dulu ya gitu. Jadi nanti caranya, prosedurnya adalah Cici datang ke rumah orang yang mau dianalisa, kita akan janjian, dan Cici akan bawa peralatannya untuk dicek fingerprintnya dan akan masuk ke dalam sistem gitu ya. Betul. Jadi nanti datanya itu dari sidik jarinya kita akan kirimkan ke lab. Nah, dari lab itu akan diproses, nanti akan keluar report seperti ini. Nah, yang seru kayak kamu kemarin ngambilnya satu keluarga. Jadi kelihatan tuh. Kan balik ini genetik ya. Kalau genetik itu kan berarti ada miripnya dong, mirip papa, mirip mama, atau mirip juga kakek nenek gitu. Ini kelihatan juga ya? Kelihatan juga, jadi nanti kelihatan tuh. Karena hasil aku belum keluar. Jadi penasaran gitu kan. Jadi nanti kelihatan tuh, oh yang gaya kerja otaknya lebih mirip mama, akan lebih bagus mama yang ajak ngomong, nasehatin. Kalau yang gayanya mirip papa, lebih baik papa yang ngajarin gitu. Lucu sih, kemarin aku sempat juga ketemu one family, anaknya 3. Jadi yang 2 mirip papa, mirip mama. 1 beda. Sampai nanya,
ini mirip siapa ya? Ada nggak? Ternyata mirip kungkungnya, Oke. mirip kakeknya. Jadi oh ternyata seperti ya berarti papa mamanya mesti belajar kan lebih memahami. Oh anak ini punya gaya yang berbeda dengan saya loh. Gitu. Jadi ada koneksinya. Suami istri juga seru. Iya. Jadi kalau cek mendingan langsung barengan biar langsung dihubungkan nih. Oh nih koneksinya kayak gini nih gitu ya. Jadi kalau kayak gitu kan damai ya jadinya ya. Iya. Kayak suami istri, kayak aku nih, contohnya aku dengan suami gitu ya. Ternyata begitu hasil fingerprintnya keluar, jadi aku dulu customer dulu sebelum jalanin ini. Iya. Hasilnya keluar, ternyata dia otak kiri, aku otak kanan. Kebayang ya, otak kiri itu yang mesti detail. Jadi kalau dia mau terangin Z, dia harus terangin dari A. Aku otak kanan yang lompat-lompat gaya berpikirnya. Ternyata kalau dia dengerin aku ngomong, kok lu dari mana ya? Kok dari sini bisa ke sini? Aku dengerin dia ngomong, panjang amat ya, mana yang nggak nyampe-nyampe ya. Ternyata begitu. Tapi karena kita tahu, jadi lebih bisa memahami kan. Belajar sabar juga gitu. Mempelajari pasangan ya lewat sidik jari ini. Kita bisa lebih mengetahui karakter pasangan, jadi kita bisa lebih mengerti juga. Jadi nggak, kok ini ngomongnya nggak kelar-kelar, ternyata memang gayanya begitu. Caranya seperti itu sesuai dengan analisanya itu ya. Yes, jadi dimengerti. Kalau pacaran kan indah ya, ngobrol 2 jam juga di telepon indah-indah aja ya gitu ya. Begitu udah nikah kan kok gini ya gitu kan. Jadi oh ternyata memahami dari situ juga. Terus ternyata dia radial, tipe orang yang out of box. Kadang-kadang mungkin tujuannya udah dia pikirnya udah CDE. Kita baru AB gitu. Ya belajar memahami dan dia juga belajar untuk lebih menjelaskan. Ke anak juga sama kan? Iya. Makanya ini serunya nih kemarin pas cek sidik jari karena satu keluarga, jadi Cimeri ini bukan hanya ngecek per individu, tapi mengecek koneksi antara kita nih. Jadi, oh ini kamu ke anak yang ini cara belajarnya harus begini. Kamu mau anak ke sini cara belajarnya begini karena berbeda-beda dan Cimeri akan membantu untuk menghubungkan itu ya. Ya betul. Jadi nanti ada sesi konsultasinya lagi. Nah di sesi konsultasi nanti akan dijelaskan. Ya. Gitu. Kan kelihatan ya kayak contoh nih banyak yang terjadi nih ya. Orang tua bingung. Ini anak saya kalau belajar kok nggak bisa diem ya? Ya. Kalau zaman kita dulu ujung-ujungnya ya adalah ya cepat-cepat dikit gitu kan kalau zaman dahulu kan. Anak sekarang kan ya kita nggak bisa ya seperti itu ya. Ternyata memang ada anak-anak yang tipenya tuh gaya belajarnya kinestetik. Jadi informasi itu masuk seiring dengan gerakan dia. Saya selalu bilang gini, kalau saya nggak tahu fingerprint ya, mungkin saya udah darah tinggi ngajarin anak saya. Gitu. Anak saya yang besar tuh tipe belajarnya gitu. Kebayang nggak dia bisa belajar pegang buku, kan kita ada mainan yang dia bisa duduk sambil digoes. Dia bisa keliling rumah sambil pegang buku. Dia bilang dia belajar. Belajarnya muter-muter gitu muter-muter rumah. Muter-muter rumah. Kalau zaman kita dulu, zaman saya dulu mungkin udah diomelin kali ya. Iya. Mungkin yang namanya belajar serius nggak sih nih? Iya, mau belajar apa mau main gitu kan. Mungkin udah dijepret kali gitu ya. Tapi ternyata karena saya tahu gaya belajar dia kinestetik, ya udah biarin aja. Begitu ulangan nilainya 100. Wow. Berarti ini pasti banyak orang tua juga yang tidak menyadari ini ya, bahwa setiap anak itu punya gaya belajar yang beda-beda. Ada yang bisa diem, tapi ada juga yang justru harus bergerak terus biar masuk informasi. Iya, betul. Dan biasanya di sekolah suka dianggap anak iseng. Karena nggak bisa duduk diem. Tendang-tendang mungkin temannya di depan, cetek-cetek pen atau apa. Biasa seperti itu. Akhirnya dihukum ya. Akhirnya dihukum. Anak yang nakal, ya kan? Sebenarnya mungkin tidak tersalurkan. Iya. Tuh. Wah, ini luar biasa banget karena ilmu parenting luas banget ya. Tapi kalau menurut aku ilmu parenting itu juga per anak harus beda-beda. Jadi nggak bisa disamaratakan ke setiap anak karena masing-masing anak punya kepribadian yang berbeda-beda. Iya, dan ini adalah salah satu cara bisa mengenali kepribadian anak kita. Tuh. Oke, sekarang aku mau nanya nih, ada nggak sih Ci pengalaman Cici yang ada yang cerita, bukan ada yang cerita, maksudnya ada orang yang melabeli anaknya bodoh atau kurang bisa, ternyata hasil dari fingerprint ini mengatakan lain dan apa yang orang tuanya pikir itu salah. Oh banyak banget. Bisa nggak Ci share sedikit? Jadi ada kemarin ini, jadi anak ini ya itulah ya dicapnya
nggak bisa, bodoh, remet terus gitu kan. Di sekolah kurang Di berarti sekolah ya? kurang. Ternyata memang dia cocoknya di sekolah-sekolah yang active learning. Jadi yang banyak gerak, yang dia coba praktekkan. Nah, akhirnya pindahlah ke sekolah yang active learning. Active School. learning tuh sorry Ci, maksudnya Active learning school tuh berarti sekolah tuh by praktek. Jadi dia banyakan prakteknya. kayak Montessori gitu misalnya? Yes, kurang Oh, lebih iya, seperti iya. itu. Nah, ternyata dengan dia pindah, gaya belajarnya sesuai, dia lebih gampang nangkep pelajarannya. Jadi bukan cuma yang tipe, ada anak tipenya, ya mungkin dia auditori ya, Ya. kan gaya belajar itu ada auditori. Kalau auditori mungkin dia dengar guru ngomong, dia bisa nangkep. Ya. Tapi ada anak yang mungkin perlu praktek, perlu coba gitu. Ya. Nah, itu akhirnya diketahui pindah ya kayak sekolah alam, itu juga lebih ke active learning school. Nah, akhirnya begitu pindah ternyata ya kecerdasannya tergali gitu. Iya. Berarti itu salah satu contoh ya, ada anak yang di sekolah itu dianggap kurang pintar, padahal sebetulnya cara belajarnya itu yang harus disesuaikan dengan kepribadiannya. Jadi akhirnya dipindahin ke sekolah alam atau sekolah yang active learning supaya dia lebih banyak bergerak dan ternyata di sana dia maju. Yes, betul. Sesuai dengan hasil hasil analisa sidik jari ya. Cerita lagi dong Ci, ada nggak cerita lagi anak yang dianggap bodoh sama orang tuanya secara akademis atau mungkin hal lain, tapi ternyata itu bukan bodoh, tapi hanya tidak sesuai dengan karakternya. Ya, Ada kelebihannya. juga yang dia ya matematikanya jelek gitu kan. Kadang-kadang kalau di kadang-kadang kita tuh masih seperti ini. Oh, kalau math-nya bagus, oh berarti dia pinter gitu kan. Iya. Padahal nggak tentu juga. Iya. Kecerdasan itu kalau kita di sini pakai metode Howard Gardner. Jadi kecerdasan itu ada 8 kecerdasan. Nah, kadang-kadang bukan cuman logika doang, mungkin dia jagonya di olahraga gerakannya dia atau dia di visualnya. Nah, waktu itu ada dia math-nya nggak oke, pelajarannya jelek lah. Sampai mamanya pusing mesti gimana. Begitu dilihat ternyata dia memang lebih ke yang olahraga. Oke, kayak Tiger Woods lah cerita. Iya, kayak olahraga. Nah, masuklah ke klub kan. Sebenarnya tadinya anaknya nggak pede karena berasa nilainya itu jelek. Ya. Begitu dia masuk ke klub sepak bola, ternyata dia jago di situ. Ya. Nah, dari situ kan ke bakat-bakat yang lain itu kan terstimulasi. Oke. Dengan dia jago di satu hal, PD-nya nambah nggak? Ya, Otomatis pasti bertambah. PD-nya nambah. Yang tadinya malu, dia berasa ketemu satu teman-teman yang satu zona, yang sama-sama hobinya, dia jadi bersosialisasi dengan bagus. Sosialisasinya juga nambah. Oke, dan otomatis nilainya jadi membaik. Jadi membaik dari situ. Jadi ini anak sebetulnya punya minat dan bakat di bidang olahraga. Mungkin dia nggak harus jadi pemain bola, nggak juga. Tapi itu adalah bentuk stimulasi yang sangat baik untuk anak ini. Dengan stimulasi ini akhirnya berdampak positif juga ke yang lain-lainnya, misalnya pelajarannya gitu ya Ci ya. Betul banget. Jadi kita selalu bilang stimulasilah yang memang dia bakat. Nanti yang lain akan ngikutin. Stimulasilah yang dia bakat, yang lain akan ngikutin. Jangan paksain sesuatu yang bukan memang bakatnya. Nah, itu saya ada cerita juga tuh lucu tuh tentang bakat ya. Jadi ini cerita dari awal. Anak saya yang gede itu nggak bakat musik, dia lebih ke visual. Kalau yang kecil tuh musik. Pas ngeles tuh kelihatan. Dua-duanya saya lesin musik, les piano. Yang gede itu cuman pegang alat musiknya pada saat les. Kalau yang kecil nggak, dia bisa main tuh. Tiap hari dia bisa mainin pianonya. Jadi memang ya bakat disertai minat ya, pasti akan jauh lebih melesat gitu. Yang pasti jangan sampai paksaan ya. Jangan Setuju. sampai paksaan karena satu nggak maksimal, dua juga anaknya nanti stres. Iya, betul. Karena banyak banget mak-mak yang zaman sekarang semua anak dilesin semuanya gitu kan. Ujung-ujungnya udah sekarang mah sekolah sampai sore ya, siang sore gitu kan baru pulang kan. Les lagi sampai malam. Kasihan kan, kapan istirahatnya? Kapan mainnya? Sementara anak tuh mestinya dunianya main. Gitu. Mungkin pikiran orang tua ini adalah ingin supaya anaknya ini mengeksplor sebenarnya anak saya ini di mana. Jadi ada yang olahraga, ada musik, ada bahasa. Mungkin ya niatnya tuh mengeksplor mungkin. Cuman niat baiknya ini jadi salah. Jadi waktunya ini terlalu digunakan terlalu banyak yang kurang waktu istirahat jadinya. Mungkin salah satu jawabannya ya dengan mengikuti analisa-analisa seperti ini ya. Jadi nggak perlu dicoba semuanya. Ya, betul. Jadi kelihatan kan, oh lebih baik
coba yang memang mereka ada bakat di situ. Dibanding semua harus coba bahasa, musik, olahraga, memasak, Yes, mungkin alam, semuanya. Kalau kita bilang oke lah, uang kita bisa cari ya, Ya. tapi waktu kan kita nggak bisa Ya, betul, setuju. kembalikan, betul Ya. nggak? Lebih baik waktunya digunakan untuk hal-hal yang lebih memang sesuai dengan minat bakatnya dia. Oke, Ci. Sekarang nih mungkin banyak yang belum tahu nih cara untuk ngecek atau menganalisa sidik jari. Tapi Cimeri ini kan udah sangat profesional nih. Jadi kemarin pas ketemu pertama juga Cici ini ngelihat dari handphone ya. Pakai center Pakai ya. center di gini kayak lagi baca tangan ya, padahal bukan. Padahal yang dilihat sidik jarinya bukan ini ya, bukan Iya, palm reading ya, yes, bukan palm betul. reading, ini dilihat karena Cici juga udah berpengalaman berapa belas tahun, Ci? Aku udah 17 tahun di 17 sini. tahun Ya. di dunia sidik jari Betul. ini ya, Jadi konsultasi. customerku udah 2 generasi. Jadi mamanya udah fingerprint, udah punya anak, udah fingerprint juga sama aku. Oke, Ci, bisa diceritain nggak? Ini kan Cici udah 17 tahun nih perjalanan fingerprint. Mungkin banyak yang mau nanya nih, seberapa akurat sih hasil dari fingerprint ini? Kan mungkin banyak yang udah cek 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Sekarang sudah 15 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, apakah seberapa akurat sih? Mungkin banyak yang penasaran ya. Ya, akurasi dari analisa sidik jari ini 90%. 90%. Jadi cukup tinggi ya kita bilang ya. Jadi kalau aku ketemu lagi kadang-kadang kita tanyakan gimana, dan mereka rata-rata bilang ini bantu banget. Ya. Dan dari situ biasanya kasih referensi lagi. Jadi lanjutlah itu. Karena memang banyak yang terbantu. Yang pasti mama-mama jadi lebih sabar, ya kan, komunikasi dengan anak jadi lebih baik, gitu. Keluarga juga jadi lebih happy. Lebih saling pengertian ya. Yes, betul. Oke. Sekarang kita di sisa waktu yang ada mau coba ini nih analisa sidik jari sedikit nih, gimana? Boleh, ayo. Oke, mungkin untuk supaya yang Kita boleh nonton atau pakai. yang dengar bisa lihat gimana sih prosesnya analisa sidik jari ini. Kita pakai laptop ini depu ini. Ini berarti ini aku ke scan sidik jarinya ya. Ya. Kelihatan nggak ini? Sebetulnya Cici ini lihat kasat mata bisa, cuman kalau untuk hasil lab itu memang harus di scan dan harus dikirim ke lab. Dan hasilnya sekitar 2 minggu ya, Ci? Yes, 14 hari kerja. 14 hari kerja. Jadi kalau yang dilihat kasat mata itu cuman mungkin cuma sebagian kecil ya, Ci. Iya, betul. Tapi kalau hasil yang lengkap itu ya tetap harus dibawa ke lab. Jadi kalau dari kasat mata kita bisa lihat landasan motivasi seseorang. Ya. Terus kalau misalnya visual dia punya sosialisasinya seperti apa. Nah, kita lihat ya. Ini mau dikasih lihat ke kamera atau gimana? Cici aja. Boleh. Oke ya. Nanti tapi harusnya nggak terlalu kelihatan sih. Nggak terlalu kelihatan ya. Berarti gini aja ya. Ya. Nah, Ini kita jadi kasih ini aja kita contoh akan mulai caranya. biasa dari jempol kiri. Jempol Nah, kiri. jadi ini jempol kiri. Nah, jempol kiri itu mewakili bagaimana seorang bersosialisasi. Nah, Gaby ini dalam bersosialisasi cenderung tipe yang supel, hangat, gaul, banyak temennya. Apa tuh Ci hasilnya? Cuman suka nggak enakan sama orang. Oh iya, betul. Ini hasilnya apa nih, Ci? Nah, ini tipe sidik jarinya, lihat ini tipenya namanya loop. Nah, loop ini banyak pakai perasaan biasanya, nggak Oke. tegaan. Makanya aku bilang dalam sosialisasi cenderung seperti itu, gitu. Jadi Langsung dibaca di umum. langsung dibaca nih, ketahuan nih. Lanjut nih kita. Nah, Oke. kalau jempol kanan itu kanan. bagaimana manajemen diri seseorang. Ini kayak lagi yang di paspor gitu ya, Ci? Yes, betul. Nah, manajemen dirinya, kamu itu dalam memanage diri kamu, kamu tuh kalau ada goalnya, ada tujuannya, itu bisa memanage diri dengan baik. Tapi kalau nggak ada goalnya, ya udah ngapain gitu. Goal Jadi perlu oriented ada ya. goalnya untuk manage diri. Gitu. Ya. Ini jempol kiri, jempol kanan ya. Mau lanjut? Cukup kali ya? Cukup lah ya. Satu lagi apa yang paling... Berpikir mungkin. Ini jari berpikir. Ini ya. Ini. Nah, dalam berpikir, Ya. ide-ide itu timbul kalau kamu punya goal, punya tujuan. Idenya lancar tuh keluar. Ya. Tapi kalau nggak punya goal, nggak punya tujuan, Ya. ya udah deh, males mikir juga Iya, gitu. betul. Jadinya sama kayak yang jempol tadi, harus ada goalnya dulu. Iya. Kalau udah ada goal yang harus dicapai, baru ide keluar, langsung manajemen juga diri jadi baik. Betul. Kalau enggak, buat apa? Nah, itu bener banget sih. Iya. Kurang lebih kayak Kalau- gitu. Iya, betul-betul. Itu
itu sebagian kecil dari analisa yang sangat banyak di buku itu ya Ci. Aku masih nunggu hasil dari bukunya juga. Kebayangkan kalau kita punya anak, kitanya goal oriented, anaknya pakai mood. Nah, seru nggak? Kebayang nggak? Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Mamanya mau anaknya, kamu harus begini. Sementara anaknya yang tipenya mesti diambil hatinya, dibaik-baikin, moodnya dijaga gitu kan. Kan seru kan jadinya kan. Tapi kalau kita tahu, kita bisa bantu menyesuaikan kan. Dan kita bisa ngajarin anak kita juga untuk maintenance moodnya dia. Gimana caranya kamu balikin mood kamu? Dia bisa belajar di situ. Gitu. Oke. Jadi dengan adanya analisa ini saling mengerti satu sama lain dan mengajari juga jadi lebih gampang ya. Yes. Caranya gimana, apa yang bikin dia happy, minat bakatnya apa. Pertanyaan terakhir nih Ci, ini ada berhubungan dengan kesehatan juga atau memang hanya minat dan bakat? Ini lebih cara kerja otak. Jadi sidik jari tangan itu cara kerja otak. Kalau sidik jari kaki itu kesehatan katanya. Oke. Tapi kita unique fingerprint, kita hanya dianalisa sidik jari untuk kecerdasan otak. Ini sebelum kita closing, Cici punya nggak pesan-pesan untuk orang tua yang mungkin menganggap anaknya bodoh secara akademis? Nanti mungkin 2 pesannya. Yang pertama pesan untuk orang tua dulu, yang menganggap anaknya bodoh, kurang mampu, atau di label gimana sih nih, gini aja nggak bisa gitu. Yang kedua pesan untuk anak-anak yang pernah di label orang tuanya, mungkin masih keinget nih sampai sekarang nih, kamu anak bodoh, kamu nggak bisa apa-apa. Yang membuat dia berpikir apa memang saya bodoh ya. Mungkin 2 pesan ini dari Cici untuk teman-teman yang mendengarkan. Oke. Untuk ayah dan bunda, kita harus mengingat pada dasarnya semua anak itu unik dengan bakat dan karakter mereka masing-masing. Dan balik lagi, semua anak itu cerdas. Kalau sampai ada anak yang bodoh, mungkin kita yang kurang mengerti mereka dan kurang menstimulasi mereka. Yuk kita lebih mengerti anak kita dan kita stimulasi mereka secara maksimal sesuai dengan karakter dan bakat mereka. Dan kalau untuk kamu anak-anak yang pernah di label bodoh, percayalah Tuhan itu memberikan kelebihan kepada kita masing-masing manusia. Jadi temukan kelebihanmu, temukan bakatmu. Pasti kamu akan sukses dan kamu akan bahagia dalam menjalani hidup ini. Jadi tidak ada anak yang bodoh ya? Nggak ada. Yang ada orang tua yang nggak bisa ngajar. Orang tua tidak bisa ngajar dan tidak bisa menemukan apa minat dan bakat anak tersebut. Yes. Karena kasihan ya kalau banyak anak tuh yang kemarin juga berapa kali podcast di label sama orang tua sendiri loh. Kan harusnya orang tua itu adalah tempat yang aman ya buat kita. Kalau orang tua sendiri aja bilang, kamu bodoh, kamu nggak bisa apa-apa. Ya dia apalagi dari kecil kalau digituin terus, pasti kan mentalnya down banget ya. Betul. Dan tunggu jadi anak yang tidak pede, jadi anak yang aduh orang tua saya aja berpikir saya nggak bisa, apa mungkin saya bisa. Jadi kasihan sebenarnya. Karena kalau kita belajar cara kerja otak kan otak itu nggak kenal ya. Apakah itu kenyataan atau itu cuman pikiran kita. Otak tuh nggak kenal. Jadi begitu kita di label oleh orang tua kita bodoh, otak anak itu akan menangkap diri dia bodoh akan jadilah bodoh dia. Makanya hati-hatilah dengan apa yang kau ucapkan. Jadi kalau saya tuh belajar berpikir, berkata, bertindak itu harus positif. Jangan sampai apa yang kita ngomong meskipun hanya bercanda masuk ke alam bawah sadar anak atau alam bawah sadar orang lain dan itu akhirnya jadi kenyataan. Iya, setuju. Kan seringnya orang tua gitu kan, kamu payah masa begitu aja nggak bisa. Kan kadang-kadang suka gitu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kan, mungkin cuma ya terucap begitu aja. Ya. Tapi ternyata ya itu akan bisa masuk ke anak dan itu akan ditangkap gitu. Penjelasan yang sangat luar biasa Cici, karena apalagi khususnya di Indonesia ini mungkin ini perlu banget diedukasi untuk semua orang ya, karena masih banyak orang yang gampang aja tuh melabel anaknya bodoh, kamu nggak bisa apa-apa, padahal yang tadinya dia pintar jadi merasa bodoh, akhirnya dia bahkan tidak mencoba untuk melakukan hal-hal yang lain. Yes, betul. Oke Cici, sebelum kita closing ada nggak nih Cici pesan-pesan lain yang Cici mau sampaikan ke teman-teman Forfoxa? Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia itu unik dengan kelebihannya masing-masing. Jadi dengan melalui sidik jari kita bukan hanya membaca pola, tapi kita memetakan potensi. Dengan potensi yang ada kita bisa menemukan versi terbaik dari diri kita. Pastinya dengan stimulasi-stimulasi yang maksimal agar
bakat dan karakteristik yang sudah Tuhan berikan itu bisa kita kembangkan dengan maksimal. Oke, Cimeri, thank you untuk waktunya, thank you untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya harap cerita ini mendatangkan kekuatan. Sampai jumpa di episode Forfusa selanjutnya. Because your voice matters.